Indonesia, Indonesia maju jaya. Merdeka. Merdeka. Okey, jadi sekarang ni Aisar berada di Jakarta, Indonesia ya. Buat betul. pertama kali saya ada di sini. Jadi selama beberapa hari saya akan ada di sini, aku mau bantu orang Indonesia, Anggun. Puji, Aisar versi Indonesia. Aisar Khaled. Cinta, pilihan, dan badai yang menguji ketulusan. Bayangkan sebuah nama yang bersinar di tengah jutaan sorotan. Seorang figur publik yang baru mulai mengukir jalannya di puncak popularitas. Namun, dalam sekejap, gemerlap itu ternoda oleh badai kontroversi yang datang tanpa ampun. Inilah kisah Aisar Khaled, seorang influencer asal Malaysia yang kini berada di tengah pusaran drama hubungan, cinta, dan kritik publik. Apakah ini hanyalah ujian dalam perjalanan seorang bintang? Atau mungkin sebuah kisah klasik tentang bagaimana kesalahan kecil bisa berubah menjadi badai besar di era digital? Dari keakraban dengan Fuji ke badai spekulasi, Aisar Khaled dan Fuji adalah dua nama yang beberapa waktu lalu menjadi pusat perhatian. Kedekatan mereka menciptakan narasi indah yang banyak dikagumi publik. Dua insan muda lintas negara menjalin hubungan yang terlihat harmonis. Publik, terutama penggemar Fuji, menyambut hangat kehadiran Aisar. Namun, suasana berubah drastis ketika foto-foto lama Aisar bersama mantan kekasihnya, Bunga Aureli, beredar di media sosial. Foto-foto itu menjadi bahan perbincangan yang tak terhindarkan, memicu gelombang kekecewaan dan spekulasi. Sebagian netizen mulai mempertanyakan, apakah hubungan Aisar dengan Fuji benar-benar tulus, atau hanya langkah cerdas untuk mendongkrak popularitas? Profesor Nur Hidayat, seorang pakar komunikasi dari Universitas Malaya, menyatakan bahwa dalam dunia influencer, hubungan seringkali menjadi ujian kepercayaan publik. Ketika seseorang yang berada dalam sorotan publik terlibat dalam hubungan, segala hal tentang mereka akan menjadi bahan analisis dan kritik. Begitu ada celah, publik seringkali bereaksi berlebihan. Jelasnya, tapi apakah foto-foto itu menjadi bukti pengkhianatan? Atau sekadar masa lalu yang kembali menghantui di saat yang tidak tepat? Dan bagaimana seorang Aisar Khaled, yang dikenal penuh semangat, menghadapi badai ini? Permintaan maaf yang menyentuh, tapi penuh beban. Menyadari besarnya reaksi yang muncul, Aisar akhirnya mengambil langkah untuk meredakan suasana. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya, ia menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para penggemar dan pihak-pihak yang merasa kecewa. "Aku ingin meminta maaf sekali lagi kepada semua orang yang telah mengenal dan mendukungku," ujar Aisar dengan nada serius. "Aku sadar mungkin telah membuat banyak pihak kecewa, tapi aku ingin belajar dari kesalahan ini dan menjadi lebih baik di masa depan." Aisar juga menegaskan bahwa foto-foto yang beredar itu adalah bagian dari masa lalu kesalahan yang kini ia sesali. Ia berjanji untuk melangkah ke depan, membawa pelajaran dari situasi ini dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, di era digital, apakah permintaan maaf cukup untuk memperbaiki reputasi? Pakar media sosial Adinda Ratnasari menjelaskan, permintaan maaf adalah langkah awal, tetapi tindakan nyata yang konsisten adalah kunci untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Pertanyaannya, mampukah Aisar Khaled memenuhi janjinya? Dan apakah publik, yang seringkali bersikap tak kenal ampun, siap memberi kesempatan kedua? Ketulusan di era digital yang penuh ekspektasi. Dalam badai ini, bukan hanya Aisar yang berada dalam sorotan, tetapi juga Fuji, sebagai figur publik yang memiliki basis penggemar besar. Fuji menghadapi tekanan besar dari para penggemarnya, yang sebagian mulai meragukan hubungan mereka. Namun, hingga saat ini, Fuji tetap tenang dan memilih untuk tidak memberikan komentar berlebihan. Menurut Dr. Harun Fahmi, seorang sosiolog yang mempelajari interaksi digital, kisah seperti ini menjadi bukti betapa rapuhnya hubungan manusia di era media sosial. Kita hidup dalam zaman di mana setiap tindakan dicatat, setiap kesalahan diperbesar, dan setiap hubungan diuji tidak hanya oleh mereka yang menjalaninya, tetapi oleh jutaan orang lain yang bahkan tidak mengenal mereka secara pribadi, ungkapnya. Namun, apakah hubungan Aisar dan Fuji mampu bertahan di tengah badai ini? Dan lebih penting lagi, apakah mereka bisa menemukan cara untuk mendefinisikan cinta dan hubungan mereka di tengah ekspektasi publik yang begitu besar? Pelajaran yang tersembunyi di balik kontroversi. Di balik semua drama dan kontroversi ini,
ada pelajaran yang bisa kita ambil sebagai penonton. Dalam dunia yang bergerak cepat, seringkali kita lupa bahwa manusia yang kita lihat di layar kaca atau media sosial juga memiliki kelemahan, kesalahan, dan masa lalu. Aysar Khaled kini berada di titik balik hidupnya. Ia bisa memilih untuk menyerah pada tekanan publik, atau ia bisa menjadikan momen ini sebagai katalis untuk membangun dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bagi kita, sebagai audiens, ini adalah pengingat untuk tidak terlalu cepat menghakimi. Karena, pada akhirnya, siapa di antara kita yang tak pernah melakukan kesalahan? Akhir yang menggantung. Drama ini mungkin belum mencapai akhirnya. Aysar Khaled sedang berjalan di atas tali tipis yang memisahkan kejatuhan dan kebangkitan. Di balik setiap kritik dan spekulasi, tersisa sebuah pertanyaan. Apakah Aysar mampu membuktikan ketulusan hatinya? Tidak hanya kepada Fuji, tetapi juga kepada jutaan mata yang terus memandangnya. Dan untuk kita, sebuah pertanyaan yang tak kalah penting. Apakah kita siap memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berubah? Ataukah kita lebih memilih untuk terus melihat drama ini berkembang tanpa memberikan ruang untuk penebusan? Masa depan Aysar Khaled ada di tangannya. Tapi apakah ini akhir dari cerita? Ataukah hanya awal dari babak baru yang lebih besar? Jawabannya ada di waktu, atau mungkin di tangan kita semua yang terus menyaksikan perjalanan ini dengan napas tertahan. Analisis pakar, ketulusan atau ekspektasi publik yang tak realistis. Menurut Dr. Rahmat Abdullah, seorang sosiolog populer dari Universitas Indonesia yang kerap mengkaji fenomena perilaku digital, kontroversi yang melibatkan figur publik seperti Aysar Khaled adalah cerminan dari dinamika sosial yang semakin kompleks di era media sosial. Dalam wawancara eksklusif, Dr. Rahmat menyoroti bagaimana tekanan publik dapat mengaburkan batas antara kehidupan pribadi dan persona publik seseorang. Di era media sosial, hubungan pribadi tidak lagi sepenuhnya menjadi urusan individu. Mereka yang berada dalam sorotan publik, seperti Aysar Khaled dan Fuji, seringkali diharuskan memenuhi ekspektasi audiens yang haus akan narasi sempurna. Bahkan, apa yang dianggap sebagai ketulusan seringkali diukur melalui lensa curiga dan spekulasi. Jelasnya, ia juga menambahkan bahwa budaya penghakiman instan yang tumbuh di internet menciptakan tantangan besar bagi figur publik. Kesalahan kecil, atau bahkan hanya persepsi akan kesalahan, dapat dengan cepat bereskalasi menjadi krisis besar. Publik seringkali tidak hanya mengonsumsi cerita, tetapi juga merasa memiliki kendali atas bagaimana cerita itu harus berakhir. Lanjutnya, dalam kasus Aysar, Dr. Rahmat mencatat bahwa publik cenderung melupakan sisi manusiawi dari seorang influencer. Seseorang seperti Aysar, yang kini menjadi pusat kontroversi, sebenarnya adalah cerminan dari bagaimana tekanan ekspektasi publik menciptakan situasi yang sulit bagi dirinya untuk menunjukkan sisi autentiknya. Jika dia meminta maaf, itu dianggap sekadar formalitas. Jika dia diam, itu dianggap sebagai pengakuan bersalah, ujar Dr. Rahmat. Namun, ia mengingatkan bahwa situasi ini juga menjadi kesempatan bagi Aysar untuk menunjukkan kematangan emosional dan ketulusan. Bagi publik figur, mengatasi krisis bukan hanya soal membuktikan siapa yang salah atau benar, tetapi bagaimana mereka belajar dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Publik, di sisi lain, juga perlu belajar untuk melihat figur publik sebagai manusia biasa, yang juga berhak atas masa lalu dan kesempatan untuk berubah. Tutup Dr. Rahmat dengan penuh penekanan. Pernyataan ini mengundang pertanyaan besar. Apakah budaya kita di media sosial memungkinkan ruang bagi seseorang untuk berubah? Ataukah kita terlalu sibuk mencari drama hingga melupakan nilai-nilai empati yang lebih besar? Perspektif psikologis, beban emosional di balik popularitas. Menurut Dr. Nadia Farhana, seorang psikolog populer dari Universitas Malaya, fenomena seperti yang dialami Aysar Khaled adalah gambaran nyata dari tekanan luar biasa yang dihadapi oleh figur publik. Ketika seseorang berada di bawah sorotan publik, terutama di era media sosial, mereka tidak hanya menjalani kehidupannya sendiri, mereka juga hidup sesuai dengan narasi yang diciptakan oleh audiens. Jelasnya, tekanan untuk memenuhi ekspektasi publik, menurut Dr. Nadia, dapat menciptakan beban emosional yang besar. Setiap tindakan mereka dipantau, setiap kesalahan dibesarkan, dan setiap langkah mereka diuji di hadapan jutaan mata. Dalam kondisi seperti ini, tidak mudah untuk menunjukkan ketulusan tanpa rasa takut akan penilaian negatif. Tambahnya, dalam kasus Aysar,
Permintaan maaf yang ia sampaikan adalah langkah penting untuk menghadapi krisis. Tetapi publik seringkali lupa bahwa di balik layar, ada perjuangan emosional yang tak terlihat, media sosial, dan dilema moral publik. Dr. Rahmat Abdullah, seorang sosiolog, menambahkan bahwa budaya media sosial saat ini telah menciptakan ekosistem di mana penghakiman menjadi hiburan. Di satu sisi, audiens memiliki kekuatan besar untuk mengangkat atau menjatuhkan seseorang. Di sisi lain, ini menjadi dilema moral bagi masyarakat. Apakah kita menggunakan kekuatan itu untuk memberi ruang bagi seseorang untuk berubah, atau justru untuk terus mengutuk mereka? Ia menyoroti bahwa skandal seperti ini seringkali lebih besar dari sekadar tindakan individu. Ini tentang bagaimana kita sebagai masyarakat menikmati narasi kehancuran, lebih dari proses pemulihan. Kita lupa bahwa setiap orang berhak atas kesempatan kedua, termasuk figur publik seperti Aisar, ujarnya. Kedua pandangan ini memberikan gambaran mendalam tentang sisi manusiawi dari kontroversi, mengingatkan kita bahwa di balik drama, ada pelajaran penting tentang empati dan refleksi